Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi kita di channel TV Mistik. Saudara, video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda gangguan ketika tidur. Kalau di video sebelum ini kita membahas tentang tanda-tanda gangguan ketika sedar, dan sekarang kita bahas tentang tanda-tanda gangguan ketika tidur. Dan sebelum kita mula, saudara, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan kongsi video ini jika bermanfaat. Saudara, kita sudah bahas tentang gangguan-gangguan ketika sedar dengan menyiapkan 3 video dengan pembahasan yang begitu padat dan lengkap. Dan kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda gangguan ketika tidur, atau juga ciri-ciri gangguan ketika tidur. Dan terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang senantiasa support, sokong saya sepanjang kita berprogram, ya, sepanjang kita membuat konten. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang like, yang komen, yang setia. Terima kasih banyak, Masya Allah. Baik, saudara, kita masuk ke poin yang pertama, ciri-ciri gangguan tersebut. Yang pertama sekali, dihimpit sesuatu ketika tidur. Ini ciri-ciri gangguannya, ya. Ini rambut macam-macam masalah. Oke. Yang pertama sekali adalah dihimpit sesuatu ketika tidur. Ini berlaku, ya, kepada beberapa makhluk manusia pernah mengalami gangguan seperti ini, seperti dihimpit dan tidak dapat bernapas. Dihimpit, dia jam. Oh, gini-gini, ya. Oke. Kecuali disedarkan. Dan dihimpit sesuatu ketika tidur ini sangatlah berbahaya karena boleh membawa kepada maut. Ciri-ciri yang kedua ialah bunyi gigi ketika tidur. Bunyi gigi ketika tidur. Ini juga merupakan gangguan-gangguan. Biasanya anak-anak kecil ketika tidur gigi mulai berbunyi, dia bunyi-bunyi seperti itu, ya. Itu termasuk gangguan-gangguan makhluk. Tapi kadang-kadang orang-orang tua seperti kita, seperti kita, kadang satu hari kerja lalu balik ke rumah dan tidur dan gigi berbunyi. Gigi berbunyi, ia bukannya termasuk gangguan, melainkan ia penat. Dia penat, lelah bekerja, sehingga kan ialah dia kategori meragam ketika tidur, penat. Tetapi jika ia santai sepenuh masa, hari ini santai, besok santai, tapi ketika ia tidur giginya berbunyi, bergeser, maka ia sudah dipastikan itu adalah gangguan. Dan yang ketiga, mimpi bayi atau budak kecil yang disayangi. Ini saya sudah buat pembahasan ini di video yang sebelum ini. Apa makna mimpi bayi? Yang seterusnya, mimpi binatang yang berbisa seperti ular, kalajengking, lipan, buaya, anjing, dan haiwan yang sifatnya berbisa, laba-laba. Dan haiwan ini semuanya berwarna hitam. Kan, berwarna hitam. Ini saya punya rambut ini kenapa sudah begini? Berwarna hitam. Dan seterusnya, mimpi yang menakutkan sehingga terbawa-bawa ke alam nyata. Contoh, kita mimpi dikejar oleh seseorang. Dalam mimpi tersebut kita ingin dibunuh. Dan ketika sedar, kita rasa mimpi itu seperti nyata. Dan jantung kita berdegup dengan kencang. Sepertinya kita alami mimpi itu di alam yang nyata. Termasuk gangguan. Termasuklah juga mimpi-mimpi dikejar oleh anjing, dikejar oleh ular, ya. Dan seterusnya, mimpi tanah perkuburan. Mimpi tanah perkuburan. Ini juga termasuk gangguan makhluk. Biasanya terjadi seperti itu disebabkan si tukang sihir
menyimpan ataupun meletakkan semangat kita di tanah perkuburan tersebut. Akhirnya kita diganggu oleh bangsa jin yang tinggal di perkuburan itu. Bukannya roh orang mati, bukan, ya. Dan seterusnya, mimpi benda yang kotor, jijik dan sampah sarap. Okey, ini juga termasuk gangguan-gangguan makhluk. Mimpi di tandas, mimpi di tempat yang kotor, mimpi najis, mimpi dilempar najis, mimpi bermacam-macam, mimpi makan ulat, mimpi bermacam-macam, ya, yang sifatnya kotor, ya, najis. Seterusnya, mimpi tersentak jatuh dari tempat yang tinggi. Ini juga kebanyakannya seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi, dan kita punya badan, kita punya jasad memberi tindak balas. Biasanya tidur terus terkejut, ya, seperti itu, ya. Ini juga gangguan-gangguan makhluk, ya, saudara. Seterusnya, terdengar suara orang menyergah ketika tidur. Kita tidur, kemudian ada suara seperti itu. Ternyata tidak ada. Okay? Menyergah, menyeranglah seperti itu, ya. Kalau salah mohon dibetulkan. Dan seterusnya, mimpi benda tajam seperti pisau, jarum, beling, apalagi itu, tombak, sifatnya tajam. Okey, ini dikaitkan dengan santau. Okey, yang seterusnya terasa ada benda meniduri ketika tidur. Ini gangguan jin saka. Ini berlaku terutamanya kepada kaum wanita. Okay, terasa ada sesuatu benda yang meniduri kita. Macam ada orang tidur di samping kita, di tepi kita. Padahal tidak ada. Okey, terasa ada menyentap kaki ketika tidur. Ketika kita tidur, seperti ada yang menarik ibu jari kaki kita. Kadang-kadang kita fikir itu nyamuk atau juga binatang lainnya seperti lalat, ya, apalagi rama-rama. Okey, ternyata bukan, menyentap, ya, menarik. Dan seterusnya, mimpi makhluk yang menyeramkan. Contoh, kita mimpi lembaga hitam besar berbulu-bulu, ya, membawa kita bercakap, berdialog. Okey, ini biasa dan banyak yang kita jumpai seperti ini. Dan seterusnya, mimpi yang lain-lain. Saudara, seperti biasa, tugas saya adalah memudahkan urusan saudara yang ada di luar sana, agar dapat mengetahui mana mimpi yang betul, mana mimpi yang hanya permainan mimpi. Jadi itu, saudara, ya. Jadi tugas saya seperti biasa memudahkan urusan saudara agar dapat mengetahui mana mimpi yang betul, mana mimpi yang tidak betul. Kalau yang video pertama kita bahas tentang ciri-ciri gangguan ketika sedar. Jadi dapatlah kita bezakan mana gangguan jin saka, mana sihir, ya, mana gangguan mana penyakit hospital. Dan video ini kita bahas tentang tanda gangguan ketika tidur. Jadi yang saya sebutkan yang saya sebutkan tadi itu merupakan sebahagian. Ada lagi ciri-ciri gangguan ketika tidur. Okey, ada lagi ciri-ciri gangguan ketika tidur. Contoh, contoh, diberi makan oleh seseorang yang kita kenali. Tapi itu kita akan bahas di topik yang lain karena ia melibatkan santau. Santau ini satu perkara yang berbahaya dan ia termasuk sihir. Jadi kita rumus semula, saudara. Kita rumus semula gangguan ketika tidur itu adalah dihimpit sesuatu ketika tidur. Yang kedua, bunyi gigi ketika tidur. Yang ketiga, mimpi bayi atau anak-anak kecil yang kita sayangi. Yang seterusnya, mimpi binatang berbisa seperti ular, kalajengking, lipan, laba-laba, anjing dan buaya, dan seterusnya. Dan mimpi yang menakutkan, mimpi tanah perkuburan, mimpi benda yang kotor, jijik dan sampah sarap,
mimpi terjatuh dari tempat yang tinggi, terdengar suara orang menyergap, mimpi benda tajam seperti jarum, pisau, beling kaca, miang bulu, dan terasa ada benda yang meniduri kita ketika tidur. Ya, terasa ada menarik atau menyentap kaki ketika tidur, mimpi makhluk yang menyeramkan, mimpi lembaga hitam ataupun lembaga putih berdelok perkara yang tidak baik, dan mimpi yang lain-lainnya. Jadi saudara, itulah diantaranya sebagian tanda-tanda gangguan ketika tidur. Bahkan ada yang kita jumpa mimpi kemudian bangun langsung tidak sadar diri. Maknanya semangatnya terbawa-bawa dalam mimpi. Jadi bangun tidur dia tidak sadar apa yang berlaku. Dan ini juga ada berlaku kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Jadi saudara, di video kali ini sahaja yang ingin saya sampaikan, dan jangan lupa untuk video yang seterusnya. Dan terima kasih yang sudah singgah, yang sudah tonton video dengan penuh semangat. Dan apa yang disampaikan ini saudara, ya, tidak semestinya benar dan tidak semestinya betul. Kita membuat satu analisis, kita membuat satu kesimpulan, dan jika salah mohon dibetulkan, dan jika benar, ya itulah hakikatnya. Dan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu merupakan satu kajian yang telah dibuat oleh para ilmuwan terutamanya dalam bidang rawatan Islam atau juga ilmu kebatinan dan ilmu hikmah yang lainnya. Jadi ada ciri-ciri khas, ciri-ciri tertentu, dan jika ada 10 ciri-ciri yang disebutkan tadi dan lebih, dan jika ada 3, 2, 4 sahaja yang kita pernah alami, maka nasihat saya, carilah perawat yang berdekatan untuk membuat rawatan, karena ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada diri kita dan jiwa kita khususnya. Dan saudara, sampai berjumpa di video yang seterusnya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel TV Mistik, dan tetap support TV Mistik. Dan sampai berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.